hal-hal penting yang harus kalian ketahui. Beberapa video, tayangan-tayangan video sebelumnya itu udah tak buatin kerja di lapangan, dan tugas saya itu sekarang ialah menjelaskan teori-teorinya, hal-hal yang wajib kalian ketahui. Halo Mas Bro, lembek ya. Mudah-mudahan Mas Bro semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, tidak pilek, flu, demam, batuk, bahkan flu COVID-19. Ini 2020 ada COVID-19 ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya Mas Bro, Mbak Yu, Pak D, Mbok D, semuanya yang nonton video ini. Mudah-mudahan tidak ada yang tadi pokoknya sakit-sakitan itu. Nah, kali ini tak buatin video mengenai sebelum kalian ngecat epoxy. Tapi ya belum nonton, like, subscribe, terus komen kalau kalian kepengen tanya-tanya. Kalau nggak hilap tak jawab lah pokoknya pertanyaannya kalian semua ya Mbak Yu, Bro, Mas Bro, Pak D, Budi. Nah, kini ada beberapa hal penting yang ada juga yang banyak yang tanya teman-teman. Terus sebenarnya sih daripada kalian nanya terus kadang-kadang ya saya agak lambat responnya, ya maaf aja buat kalian semua, karena saya juga kan kerja ngidupin anak istri gitu loh ya. Kayaknya agak lembek ini ngebuat videonya kan malam-malam, ngopinya kurang jadi agak lembek Mas Bro guys. Nih, beberapa pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar banyak yang gini ya, ngecat epoxy bla 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 gimana gimana, pokoknya saya lupa ingat. Tapi yang saya ingat itu gini mengenai medianya, bisa nggak cat epoxy ini dicatkan di besi, kaca, lantai dan sebagainya? Semuanya bisa Mas Bro, asalkan medianya datar. Bahkan saya udah ngebuat video pakai media kaca. Nanti kalian lihat di deskripsinya ada di bawah, saya cantumkan linknya, tonton aja videonya. Bahkan bisa kalian kreativitaskan untuk ngebuat cat kayak batu onik ya, mirip batu onik. Karena kalau di atas kaca itu kacanya transparan, kalian cat itu nanti kalian kasih lampu dia nyala, bagus gitu ya, mirip batu onik. Makanya kalau kalian yang nggak sanggup beli batu onik itu bisa ngebuat batu onik sendiri, karena cat ini bisa kita kreasikan apapun yang bentuk-bentuk marble gitu ya. Oke, ada sih beberapa hal-hal dasar yang harus kalian wajib lakukan sebelum kerja. Salah satunya tempat harus steril, itu wajib tuh, karena kalau nggak steril nanti hasilnya itu tidak bagus. Umpamanya kalian ngecatnya itu di luar ruangan, media yang kalian cat itu harus kalian buatin tempat atau dibuatin kerangka supaya bisa nutup. Apabila media itu yang kalian cat itu panjangnya 1 kali 2 meter, ya kerangkanya harus 1 kali 2 meter, lebih lebar ya. Artinya dia itu harus bisa ngerukepin gitu loh, membuat sangkar gitu loh, supaya tidak ada debu masuk, lalat masuk, hewan-hewan kecil masuk. Karena kalau ada lalat nempel pasti kualitasnya nggak akan bagus, nggak akan maksimal. Karena kalau udah nempel udah susah nanti untuk dihilangkan. Itu ya, itu salah satu hal yang harus kalian wajib ketahui. Nah, saran aku, kalian ngecatnya itu di dalam ruangan. Itu pun ruangannya harus steril juga. Jadi kalian sebelum ngecat kalau bisa itu disemprot pakai baygon. Set, hewannya mati, setelah steril kalian baru kerja. Karena cat ini keringnya sangat lumayan lama. Untuk tahap pengeringan daya sentuhnya aja itu membutuhkan waktu 6 jam. Nah, untuk daya pakainya itu sekitar 16 jam. Dan untuk kualitas maksimal itu membutuhkan waktu 7 hari. Wah, hampir seminggu ya. Nah, 5 hari juga sudah bisa sebenarnya kalau klaim di tulisannya itu. Di bacaannya itu kan ada bacaannya itu. Nah, itu sekitar 5 sampai 7 hari itu bisa kalian injek-injek, kalian ini kan itu udah nggak apa-apa. Ada juga yang nanya itu untuk lantai, bisa asalkan lantainya itu datar. Kalaupun keramik
ya, keramiknya harus benjol-benjol gitu, nggak rata, harus diratain. Dan nutnya itu harus ditutup dulu di dempolnya pun nggak harus pakai dempol keras, nggak wajib. Yang penting dia itu tidak meresap ke dalam, itu aja. Nah, terus lagi ada juga yang tanya, bisa nggak gipsum dicat pakai itu? Sangat bisa, karena cat ini berdiri sendiri, artinya dia tidak berpegangan pada medianya. Tidak seperti cat duko, cat mobil yang lain-lain itu dia kan berpegangan kepada media. Ketika medianya ini hancur, catnya ikut hancur. Enggak seperti itu. Cat ini apabila medianya hancur, contoh misalkan gipsum ya, gipsum itu kan lembut karena bahannya dari semen, bahkan kena air bisa hancur gipsum itu ya. Nah, seumpamanya gipsum itu dicat, terus gipsumnya kasih air, kan hancur itu gipsumnya. Cat ini masih berbentuk meja gipsum tadi. Artinya seolah-olah kita itu ngebuat emal di atas meja gitu. Dia itu berdiri sendiri. Dia memang merekat, tapi dia tidak berpaku pada medianya. Ketika medianya hancur, dia nggak mau hancur. Nah itu penjelasan saya, Mas Bro yang tanya. Jadi nggak perlu banyak-banyak tak jawab di komen, tak buat video aja gitu. Tapi kalian kalau mau nanya hal-hal yang lain ya tak jawab gitu, karena saya ngebuat channel ini banyak sih yang saya buat untuk kalian semua penonton saya ya, itu hal-hal kreatif. Bahkan di video-video yang sebelum-sebelumnya itu banyak pekerjaan yang bukan hanya mengenai epoksi itu. Jadi banyak lah pokoknya. Kalau kalian bisa ngembangin, insya Allah ya bisa jadi jalan rezeki buat kalian gitu ya. Terus lagi, hal penting lagi yang harus kalian pahami dan harus kalian lakukan. Apa? Ngopi dulu, karena sebelum ngecat harus ngopi. Oke, bukan ngopi sih, harus ini ngopi kalau yang suka kopi. Kalau saya emang suka kopi biar konsentrasi. Nah, satu lagi yang harus kalian wajib jalankan ialah ketelitian gitu. Jadi gini, apabila kalian memakai multiplex itu kan punya pori-pori. Di dalam serat kayu itu kan ada pori-pori kecil-kecil itu harus kalian tutup, dan nutupnya juga nggak harus pakai dempol yang bagus. Misalkan pori-pori kayu tadi itu kalian scrub pakai pelamir ya, terus kalian amplas rata udah. Tapi saya sarankan kalau ngecatnya itu, kalau kalian mau rekomendasi dari saya itu pakai MDF. Jadi MDF itu memang dia berbahan dasar dari kayu juga, kayu yang udah dihancur lembut terus dipres ya rata gitu. Kenapa saya sarankan MDF? Karena MDF itu dia satu rata, pori-porinya agak padat. Kalau multiplex dia ada pori-porinya, pori-pori kayu itu maksudnya ya. Terus kebanyakan multiplex itu ada yang gelombang-gelombang gitu, ada yang gelembung gitu ya. Nah, sebenarnya sih gelembung nggak masalah, asalkan kalian mau ngeratain aja. Itu aja sih hal-hal sepele yang harus wajib kalian ketahui itu, Mas Bro. Jadi seandainya kalian mau ngecat, misalkan hasilnya nggak memuaskan, nggak seperti di TV-TV, nggak seperti di YouTube gitu ya, itu karena mungkin kalian kurang memahami atau menjalankan hal-hal kecil yang wajib dijalankan. Wajib kalau kita berbicara masalah kualitas. Itu Mas Bro ya, makanya saya buat video ini istilahnya mengandani atau mendudui, wes pokoknya tak menjelaskan gitulah bahasa Inggrisnya. Jadi tak jelasin supaya kalian bisa bekerja dengan maksimal, karena hasil itu penentu loh. Ketika kalian sudah ngomong ke owner, oh saya bisa membuat ini bla 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 bla, ternyata ketika kalian mengaplikasikannya itu kurang maksimal, kalian akan dikomplain tuh. Dan ini hal yang terpenting ya, ini saya ngasih tahu sedikit, ada beberapa batasan ngecat epoksi ya. Misalkan kalian mau ngecat medianya itu lebar banget. Nah, kalau lebar usahakan desainnya itu ditata dulu. Misalkan untuk dinding backdrop, umpamanya lebarnya itu 2 kali 5 meter, itu dibuat desainnya dulu. Jangan 5 kali 2 meter tadi langsung kalian cat full, itu akan
tidak akan maksimal hasilnya. Kenapa? Karena terlalu lebar, kalian tidak akan menjangkau untuk berkreasi di situ. Oh Mas Bro, susah kan berkreasinya, kecuali di lantai. Kalau di lantai enak, malah kalian tinggal pakai sepatu full itu yang ada kakinya kecil-kecil itu, kalian tinggal ngerol-ngerol terus siram-siram udah. Tapi kalau meja kalian injek-injek, ntar mejanya melengkung ya, terus karena melengkung tadi dia ininya itu catnya itu ada yang tebal ada yang tipis dan hasilnya pasti tidak maksimal itu ya. Itu sebenarnya hal kecil, tapi kalian kalau mau langsung menjual itu harus dipahami hal-hal kecil tadi gitu. Karena kalau kita sudah jualan artinya kita sudah mengatakan bahwa diri kita itu mampu. Beda, kecuali kalau kalian mau belajar dulu, itu kesalahan apapun, total apapun tidak akan ada orang mau bayar. Tapi kalau kita sudah jualan itu kita dituntut profesional dengan hasil yang kita tawarkan. Tuh, Mas Bro. Nah, makanya tak buat video ini sebenarnya sedikit banyak sih mendudoi itu apa sih, ngasih tahu buat kalian sebelum kerja gitu. Terus apa nih tadi aku agak lupa kalau kurang kopi gini, Mas Bro, kopinya tadi cuma 1 gelas, biasanya itu 2. Nah, selain tempat yang saya sarankan di dalam ruangan, kalau kalian tidak ketemu tempat di dalam ruangan, kalau misalkan di luar ruangan ya, baiknya sebelum kerja itu tempatnya disapu dulu bersih, takutnya itu ada tiba-tiba ada angin kenceng padahal cat kalian belum kering gitu, tiba-tiba anginnya kenceng terus debu bus nempel, kan hasilnya nggak bagus, itu nanti kasar ya. Itu saya sarankan disiram air dulu biar bersih. Nah, kalau bisa jangan di bawah, ingat ya, ngecatnya itu jangan di bawah, maksudnya dari permukaan tanah itu 10 cm atau 20 cm itu menurut saya itu di bawah gitu. Bagusnya kita membuat meja yang agak tinggi lah, 1 meter kurang lebihnya ya, asalkan tangan kita itu masih terjangkau gitu loh Mas Bro. Misalkan 1 meter lebar meja itu umpamanya 1,5 meter, jadi tangan kita itu masih ngejangkau untuk membuat motif-motifnya itu berkreasi itu masih bisa gitu. Jadi kalian sebelum kerja itu benar-benar disiapin gitu. Misalkan medianya itu 3 meter kali 1 meter 20, itu kalian cek dulu, tes dulu, kejangkau nggak gitu, kesulitan nggak. Terus ketika kalian melangkah ke kanan atau ke kiri itu usahakan jangan ada benda-benda yang menghalangi, karena ketika kalian berkreasi terus ada benda yang menghalangi, contoh misalkan di bawah itu kalian melangkah ke kanan atau ke kiri itu ada benda-benda alat-alat kerja kalian kayak kompresor atau mesin gergaji, nanti nyandung sikil atau nyangkut di kaki itu ya, itu kalian jatuh kena cat, nah hasilnya nggak bagus. Itu hal-hal kecil yang harus kalian lakukan sebelum kerja. Usahakan langkah kalian itu bebas. Nanti tak buatin video, rencananya mau tak buatin video mengenai karakter membangun jiwa seni. Tunggu aja lah, nanti videonya tak buatin teman-teman, guys, Mas Bro, semuanya, Mbak Yu, Pak Di. Nah, ini video singkat ngasih tahu buat kalian sebelum kerja. Itu sebelum kerja artinya hal-hal penting yang harus kalian ketahui dan itu wajib gitu. Karena beberapa video, tayangan-tayangan video sebelumnya itu udah tak buatin kerja di lapangan, dan tugas saya itu sekarang ialah menjelaskan teori-teorinya, hal-hal yang wajib kalian ketahui. Makanya saya ngebuat video ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh ini bukannya nggak penting, ini sangat penting banget kalau kalian kepengen belajar gitu ya. Oke Mas Bro, Mbak Yu, nantikan video-video kami selanjutnya di channel Bukan Arsitek, dan mudah-mudahan kalian sehat selalu, tidak ada kekurangan apapun walaupun langkah kita masih terbatas karena virus corona, tapi mudah-mudahan kalian belajar ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk anak istri nanti ya. Oke, jangan buang-buang kuota untuk nonton-nonton yang ale-ale.
buanglah kuota kalian untuk investasi mencari ilmu. Oke Mas Bro, subscribe, komen, share ke teman-teman supaya teman-teman pada tahu, pada pinter. Ciao.